Salam damai sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas pernyataan sikap Presiden Joko Widodo terhadap Israel. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia mengutuk keras serangan Israel kepada rumah sakit Al-Ahli yang memakan ratusan korban. Presiden berkata jelas, ini pelanggaran hukum humaniter internasional. Pertanyaan saya, apakah Presiden Joko Widodo juga mengatakan hal yang sama, mengutuk serangan Hamas kepada Israel sebagai bentuk pelanggaran hukum humaniter internasional? Ya, oleh karenanya, mari kita melihat cuplikan video dan setelah itu kita akan mendengarkan penjelasan Kiai Haji Buya Syakrul Yasin terkait dengan sejarah Israel. Inilah dia videonya berikut ini. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Begini, orang Israel itu mengklaim mereka itu tanah air mereka karena Nabi Musa pernah tinggal di situ 40 tahun. Dijawab oleh orang Arab, Nabi Musa ke situ tuh adalah tersesat. Kalau orang tersesat, bagaimana mengklaim itu tanah airnya? Jadi mengklaim tanah air tersesat itu nggak bisa dong. Iya kan gitu. Itu. Jadi beginilah bahwa sesungguhnya kita sendiri juga berpikir begini. Israel ini kan anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel, itu Nabi Yakub itu namanya Isra. Makanya surat Isra itu konon katanya surat Bani Israel namanya. Sehingga surat Al-Isra itu di dalamnya adalah berbicara tentang Bani Israel. Makanya suratnya Al-Isra gitu. Namanya Israel itu nama Tuhan. Jadi itulah asal usulnya bahwa bangsa Israel ini adalah suatu bangsa yang punya asal usul turunan. Cuman mereka itu tidak pernah punya tempat tinggal. Tempat tinggal yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai the promised land itu nggak jelas di mana tanahnya. Selama dalam perjalanan sejarah bangsa Yahudi atau Bani Israel ini selalu terlunta-lunta dan selalu dinistakanlah. Dari sejak zaman Fir'aun ya mereka dibunuh-bunuhin. Di Hitler ya dibunuh-bunuhin. Di Jazirah Arabia ya diusir-usirin. Yang mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab itu kan Sayyidina Umar. Dihabisin semuanya. Sampai tidak ada sepotong Yahudi pun yang tinggal di Madinah. Semuanya harus keluar. Di Hitler 6 juta digas, dibunuh semuanya itu. Ini bangsa dunia kan melihat Yahudi kan tiba. Jadi berdirinya negara Israel sekarang ini, itu apakah ada kaitannya dengan Yahudi, apakah dengan Bani Israel, ataukah itu ideologi baru yang disebut Zionisme. Nah, Zionisme itu muncul pikiran dari seorang wartawan Yahudi namanya Herzl. Dia bercita-cita ingin mendirikan Zion. Zion itu adalah sebagai tempat benteng, namanya bahasa Arabnya Sohyun, bahasanya Zion. Nah, jadinya Zionisme itu adalah satu paham radikal mereka mendirikan satu negara. Waktu itu negara Arab terbagi, ada yang dijajah Perancis, ada yang dijajah Inggris. Yang dijajah Perancis itu bagian Afrika Utara. Ini ceritanya jadi panjang ya, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia itu nih. Tapi yang lainnya sampai Irak semua itu, sampai Saudi Arabia, Yaman, semua jajahan Inggris. Nah, Herzl itu akhirnya menemui seorang menteri luar negeri Inggris namanya Balfour namanya. Dia minta
itu minta belas kasihan bahwa kami suatu bangsa, eksis kami bangsa. Kami tidak sama dengan Armenia, kami tidak sama dengan Kurdi, kami tidak sama dengan Arab, kami tidak sama dengan Egypt, kami ras kami Yahudi. Kami ingin mendirikan negara. Di mana negara yang dibangunnya? Terserah. Kami hanya minta sebidang tanah sekecil apapun. Katakanlah seperti negara Nauru ya. Ya hanya negaranya hanya sekitar berapa kilometer lah, kecil, paling kecil sekali di sebelah sananya Solomon Island ya, dekat Afrika sana, dekat Australia. Ya, sekarang lagi bangkrut negaranya. Itu penduduknya hanya 14.000 orang. Dulu kaya raya, sekarang udah bangkrut lagi. Mereka minta pulau atau apapun, terserah Inggris mana saja. Nah itulah lalu Kementerian Luar Negeri Inggris itu melalui Balfour, namanya Perjanjian Balfour, itu memberikan surat janji kepada Zionisme itu kami akan memberikan tanah. Ya kan gitu. Tadinya mintanya itu di Eritrea. Tetapi nggak tahu bagaimana hasil keputusan pemerintah Inggris akhirnya menyerahkan memberikan tanah di daerah Palestina. Karena di situ ada cikal bakal, ada kaitan sejarah, yaitu adanya Haikal Sulaiman, sinagog Sulaiman juga di situ, kerajaan Daud juga di situ. Nah maka akhirnya diberilah sepotong tanah yang hanya berapa ribu hektar lah, hanya Tel Aviv sekitarnya itu. Sekarang menjadi besar itu mereka beli dari rakyat Palestina, beli. Saya mengerti beli, tapi kan ada tekanan politik karena waktu itu kan masih dijajah oleh Inggris. Kayak kita zaman dulu kan dibeli kan tanah kan, tapi kan dibeli sewenang-wenang kan, betul nggak? Gitu, oke beli. Sampai sekarang menjadi Palestina. Nah, begitu dapat ini, mulai bergerak mereka mencari dana. Karena orang Yahudi itu dari orang-orang kaya di Amerika, di mana-mana. Nah, makanya seorang pencari dana itu namanya Golda Meir. Golda Meir itu seorang perempuan Yahudi, dia yang mencari dana sampai cukup dana dan berdirilah negara Israel. Maka dialah Perdana Menteri yang pertama kali namanya Golda Meir. Oke, jadi sekarang persoalannya setelah Inggris pergi menjadi persoalan berikutnya. Negara Palestina pun belum ada, etnis ada tinggal di situ. Disitulah dua berdampingan. Dunia menghendaki negara itu sama-sama adanya equality, bahwa Palestina negara merdeka, Yahudi Israel juga negara merdeka. Tetapi kan Israel juga kan tidak nyaman ada negara Palestina yang ada di sampingnya, sedangkan tanahnya kan terkotak-kotak menjadi susah. Kan ada bagian sana masuk bagian sini, kayak Berlin Barat, Berlin Timur, adanya di mana kan gitu. Sebetulnya resolusi PBB itu sudah ratusan, lebih dari 290 resolusi PBB mengatur berdirinya negara Palestina itu. Sampai sekarang menjadi persoalan. Lalu di mana yang kalah? Dalam perangnya Israel melawan Arab, 21 negara melawan satu negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Nggak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Rudal nggak bakal masuk. Ya, jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi. Nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali. Gimana sembarangan lagi. Iya, salah paham. Jadi levelnya berbeda. Jadi sekarang mah orang Palestina pengennya Israel dibubarin, berdiri Palestina. Yang nggak bisa dong, ini de facto. Di sini negara sudah, Israel sudah mendapat pengakuan PBB, Palestina pun sebagai pengakuan sebagai hak otonomi sementara. Nah perundingan ini masih terus macet, belum pernah selesai. Tapi nantinya sih
inginnya dunia tuh ya sudah, Israel negara merdeka, Palestina juga negara merdeka. Yang jadi masalah kesulitan itu sikap negara Arab yang ganda, itu persoalannya. Sebab kalau berdiri negara Palestina, yang saya yakin kalau Palestina berdiri, ini negara yang paling demokrasi di Timur Tengah. Begitu ada negara Arab yang demokrasi memberi ancaman kepada negara-negara Arab yang tidak demokrasi. Itu persoalan. Jadi ada permain semacam itu. Jadi saya menjadi bingung, jadi komentarnya jadi susah banget ini mah. Ya mudah-mudahan saja Allah kasih hidayah semualah gitulah. Oke. Nah teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman setelah melihat dan menyaksikan videonya? Yuk silakan komen di kolom komentar. Berharap komentar saudara, komentar yang membangun, komentar yang positif, serta komentar yang mengedukasi kita semua. Nah teman-teman, terkait dengan pernyataan Pak Jokowi terhadap Israel bahwa Indonesia mengutuk keras atas serangan Israel kepada rumah sakit Al-Ahli yang memakan ratusan korban. Apakah Bapak juga sudah cross-check beritanya? Perlu kita ketahui bahwa Israel memberitakan bahwa serangan itu bukan dari Israel, itu dari Hamas. Ketika Hamas menyerang Israel, serangan mereka salah sasaran atau salah arah. Itulah berita yang disampaikan oleh Israel di media sosial. Kemudian Hamas juga memberitakan hal yang berbeda. Hamas mengklaim bahwa terkait serangan itu bukan dari mereka atau bukan dari Hamas, namun serangan itu berasal dari Israel. Itu bukan poin saya, ya. Yang saya bicarakan di sini, yang menjadi poin saya adalah terkait pernyataan Pak Jokowi terhadap Israel. Beliau mengatakan bahwa Indonesia mengutuk keras perbuatan Israel. Bagi saya pernyataan ini tidak fair dan tidak adil, saudara. Ya. Mengapa? Kalau Indonesia mengutuk keras serangan Israel kepada rumah sakit Al-Ahli yang memakan banyak korban itu, lalu mengapa Indonesia tidak juga mengutuk keras serangan Hamas kepada Israel sebagai bentuk pelanggaran humanitas internasional pada tanggal 7 Oktober lalu? Itulah alasan saya mengapa saya katakan Indonesia tidak fair dalam hal ini. Ya, Indonesia mengutuk keras Israel, maka hal yang sama juga mengutuk perbuatan Hamas, di mana Hamas menyerang Israel duluan dan juga memakan banyak korban yang kehilangan nyawa juga yang dilakukan oleh Hamas. Ya. Di sini saya tidak sedang membela Israel dan juga tidak sedang membela Palestina. Namun di dalam pemikiran saya, Indonesia harus netral. Indonesia tidak memihak antara Israel dan Palestina. Indonesia menjadi pendamai. Indonesia menjadi penengah. Ya. Ini yang saya ungkapkan di sini. Ya. Sekali lagi di sini saya tidak membela Israel, juga tidak membela Palestina. Tetapi Indonesia harus netral dan menjadi pendamai serta mencari solusi terhadap kedua negara ini. Kemudian Pak Presiden sungguh sangat berani mengutuk Israel. Saya mengatakan kepada Bapak yang terhormat bahwa firman Tuhan telah berkata, siapa yang mengutuk Israel, ia akan dikutuk. Siapa yang memberkati Israel, Allah memberkati mereka. Terkait dengan pernyataan Pak Jokowi yang terhormat, berhati-hati di dalam mengeluarkan tindakan sikap seolah-olah Bapak sedang membela Palestina, seolah-olah Bapak sedang membela perbuatan Hamas, di mana Hamas yang memulai peperangan duluan. Harusnya kalau Indonesia fair, harus juga mengutuk perbuatan Hamas yang tidak manusiawi terhadap serangan mereka kepada Israel.
Ya. Saudara, saya setuju dengan penjelasan Kiai Haji Buya Syakur Yassin yang mengakui kedaulatan dan mengetahui dan paham sejarah. Karena penjelasan Kiai Haji Buya Syakur teredukasi. Saudara-saudara yang lain yang belum paham terkait dengan permasalahan yang dialami oleh Israel dan Palestina, kiranya melalui video ini dapat saudara dan saya dicerahkan, dan melalui penjelasan atau pencerahan Kiai Haji Buya Syakur, kita semakin memahami keadaan dan konflik yang terjadi di sana. Oleh karenanya demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.